Hai guys, kembali lagi di Bukti Family, our life, our story, our home. Di video kali ini aku mau berbagi cerita pengalaman aku ngonten di YouTube. Tapi sebelumnya disclaimer, aku ini lagi jaga warung, sambil jaga warung aku tag video ini di siang hari ya. Muka aku agak ya gitulah ya, karena muka-muka lelah, muka-muka capek. Oke, jadi jangan dibully dan jangan ada bullying di kolom komentar ya. Oke, langsung aja, video ini aku buat terkhusus untuk emak-emak dimanapun, adik-adik, mbak-mbak, kakak-kakak, tante-tante yang sedang menonton video ini dimanapun kalian berada ya. Video ini aku dedikasikan buat kalian yang pengen punya penghasilan di rumah aja. Oke, langsung aja dari awal aku bikin konten YouTube itu di tahun 2020 akhir aku bikin YouTube ya, awal-awal COVID beredar ya, corona beredar. Jadi saat corona beredar suami aku itu kerjanya itu jadi terganggu, terhambat, jadi penghasilan kita pun terhambat. Akhirnya aku bikin konten, bikin YouTube ya, karena katanya YouTube itu bisa menghasilkan uang. Awal mula video aku itu hanya kegiatan sehari-hari karena ya kelincahan anak kecil bocah umur 2 tahun 3 tahun kayaknya ya. Itu aku upload di YouTube gitu ya. Dan memang dengan tujuan itu aku simpan sebagai dokumentasi anak-anak agar nanti kalau anak-anak besar itu bisa melihat masa lalunya, masa kecilnya dengan dalam bentuk video yang terlihat ekspresinya, yang terlihat geraknya gitu ya, ketimbang harus foto. Kalau foto kan ya cuma itu aja gitu ya. Kalau dalam bentuk video kan mereka tahu mereka sedang makan apa, minum apa, pergi kemana, senang atau tertawa, bahagia atau sedih, itu terekam jelas dalam bentuk video ya. Jadi yang pertama karena memang corona, yang kedua memang sebagai bentuk dokumentasi kami sebagai orang tua kepada anak gitu. Kan di YouTube itu ternyata ada uangnya, bisa menghasilkan cuan. Jadi kita cari tahu tentang ilmu per YouTubean. Pada saat aku bikin konten YouTube itu syaratnya itu kita harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan ternyata bikin konten itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Video meledak itu juga nggak semudah yang kita bayangkan. Tahu nggak, aku butuh 2 tahun untuk monetisasi YouTube. Jadi untuk subscriber aku memang alhamdulillah udah banyak, cuma jam tayangnya aja itu kurang terpenuhi. Karena pada saat aku bikin YouTube itu 4000 jam tayang itu tidak termasuk short. Padahal di video aku ada beberapa video short yang meledak sampai hampir ada satu video yang 10 juta. Itu meledak banget, dan kalau dihitung mungkin udah bisa melengkapi 4000 jam tayang ini. Tapi ternyata pada saat aku bikin YouTube itu video short penayangannya itu nggak dihitung jam tayang. Jadi jam tayang itu dihitung dari video panjang atau video yang lebih dari 1 menit baru dihitung jam tayang. Dan untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu sangat butuh perjuangan. Kenapa? Karena kita ini bukan seorang artis, bukan public figure, bukan orang yang terkenal. Apalagi kalau kita lagi bagi link gitu ya, misal ke teman atau ke saudara untuk menonton, itu kayaknya agak sungkan. Jujur aku pribadi agak sungkan ya, karena memang waktu itu aku nggak berani share link atau bagi link kepada teman-teman aku. Jadi kalau memang mereka suka silahkan lihat, kalau mereka nggak suka ya nggak apa-apa. Aku nggak pernah minta-minta follow back dong, follow dong, enggak, aku nggak pernah minta-minta itu. Kalaupun mereka mau follow ya silakan, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak masalah pada saat itu ya. Karena aku sadar diri kayaknya pada waktu itu tuh zamannya belum terkenal apa itu konten gitu. Alhamdulillah setelah 2 tahun perjuangan aku ya, ini proses lama aku monetisasi di YouTube. 2 tahun ya guys, bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang singkat untuk berproses bekerja tanpa bayaran ya. Karena ada beberapa orang yang ngapain sih 2 tahun bikin konten nggak dapat uang, karena ada yang kayak gitu loh. Jadi
Aku jujur aku butuh waktu 2 tahun untuk mendapatkan monetisasi, karena mungkin kalau ada orang yang nggak suka sama proses, ih lama banget ya dapat uang dari YouTube, susah. Tapi kalau orang udah lihat dapat hasilnya, enak ya bikin YouTube dapat duit, padahal mereka nggak tahu bagaimana perjuangan seorang konten kreator memenuhi syarat di YouTube-nya. Dan setahu aku, semakin kesini YouTube itu memberikan banyak kebijakan, banyak kemudahan kalian untuk mendapatkan syarat monetisasi dengan mudah ya. Karena sekarang setahu aku video short itu juga bisa dihitung sebagai syarat jam tayang, dan menurut aku video short itu sangat mudah sekali kalian menembus monetisasi guys, karena memang itu bentuknya video ini ya, potret, jadi mudah untuk orang lihat, dan kemungkinan besar video kalian bisa meledak lewat short. Lagi setelah 2 tahun aku monetisasi ya, untuk memenuhi monetisasi selama 2 tahun, alhamdulillah akhirnya udah aku dapetin monet itu di bulan Mei kalau nggak salah ya, aku lupa ya, tahun 2022. Jadi baru-baru ini aku monetisasi dan alhamdulillah sudah mendapatkan gajian dari YouTube. Kalau teman-teman yang belum tahu kok bisa sih dapat uang dari YouTube, itu gimana caranya? Caranya itu setiap kalian nonton video ini, kalau ada iklannya itu nanti akan dibayarkan oleh pihak YouTube. Jadi kalau ada teman-teman lihat YouTube gitu ya, ada iklannya, kalian skip, itu sebenarnya udah termasuk ada iklannya gitu, ada uangnya. Uangnya itu dari iklan yang ditempelkan di video kita atau di video YouTuber lain. Nah, ini aku alhamdulillah ya udah beberapa kali gajian, dan alhamdulillah ya lumayan cukup untuk menghidupi kehidupan aku. Jadi buat jadi menghela nafas. Jadi YouTube itu minimal pembayarannya, jadi minimal gajiannya itu sebesar 1.300.000 ya, $100, tergantung kurs dolar pada saat kalian tarik uang ya. Kalau sekarang kurs dolar pada saat aku bikin video ini itu sudah 15.000 sekian, berarti minimal yang bisa ditarik itu 1.500.000 ya. Jadi pokoknya $100 tergantung kurs uang di Indonesia ada berapa gitu ya. Jadi nunggu misalkan bulan Januari kalian baru dapat 900, kalian harus nunggu bulan depan sampai terpenuhi $100, atau misal kurs hari ini ya 1.500.000 gitu. Nah, dari cerita pendek aku itu, aku pengen nyampein ke kalian, ke teman-teman sekalian yang nonton video ini, barangkali handphone kalian itu bagus gitu ya, apa salahnya kalian gunakan untuk ngonten, untuk bikin video yang bisa menghasilkan cuan, daripada handphone kalian bagus-bagus cuma ngabisin kuota. Lebih baik dipakai buat bikin video untuk menghasilkan uang. Lumayan kan kalau buat kalian yang lagi masih pelajar, bisa buat jajan, bisa tambahan beli alat-alat tulis. Buat emak-emak kayak aku yang cuma di rumah, bisa dapat penghasilan, bisa buat beli skincare, bisa buat bantu perekonomian suami. Kalau misalkan suami lagi nggak ada kerjaan gitu ya, kan roda hidup berputar ya, kita nggak pernah tahu kita berada di titik mana. Seenggaknya kita sebagai perempuan, sebagai emak-emak, bisa menjadi penolong suami saat suami berada di bawah. Buat kalian yang mungkin masih bingung, masih males, HP aku kentang, nggak punya tripod, nggak punya lain-lain. Dulu waktu aku bikin konten itu dengan peralatan yang seadanya, handphone aku kentang. Jadi handphone aku itu di zaman dulu mereknya Huawei ya, memang cukup lumayan bagus di kelasnya memang. Cuma memorinya itu sedikit, jadi aku setiap bikin video harus upload, dan pada saat itu aku nggak tahu yang namanya edit video. Jadi bikin video, direkam, langsung diupload tanpa editing, tanpa apapun, polosan, langsung diupload aja guys, nggak ngerti apa itu. Dan aku nggak tahu tripod, aku nggak tahu lighting ya, karena memang belum ada dananya ya untuk bikin konten. Jadi aku memanfaatkan benda-benda yang aku punya seadanya untuk bikin konten. Yang penting ada handphone dan ada kuota atau wifi, kalian bisa langsung ngonten aja.
Dan mungkin buat teman-teman yang udah mulai ngonten, lagi males ngonten, lagi kok video aku nggak FYP, kok video aku nggak banyak viewersnya, tenang, kita sama. Seperti kalian lihat video aku juga belum banyak yang nonton, yang hanya beberapa yang memang up, videonya meledak. Tetap ngonten, saran aku tetap ngonten meskipun tidak ada yang menonton ya, tetap ngonten karena konsisten ngonten itu akan terbaca oleh logaritma si YouTube. Tetap ngonten apapun keadaan kamu, mau ditonton atau tidak ditonton ya. Ingat, perjuangan aku selama 2 tahun bisa kalian jadikan pelajaran bahwa semua itu butuh proses, nggak tiba-tiba langsung naik. Tapi kalau kalian naik, berarti kalian sangat beruntung. Yang masih malas konten, coba ingat-ingat lagi apa tujuan kalian bikin YouTube, apa tujuan kalian kepengen apa dengan YouTube. Jujur aku tuh dulu bermimpi karena pengen punya penghasilan dari rumah sambil jaga anak. Itu yang paling utama, karena aku menanggalkan gelar pendidikanku untuk anak-anakku ya, bukan tanpa alasan, karena aku ingin merawat anak-anakku dengan tangan aku sendiri. Dan yang masih males buat ngonten, masih adem anget ya bikin konten, upload video, coba deh kalian ingat-ingat motivasi apa yang membuat kalian itu semangat bikin konten. Kalau aku motivasinya jelas cuan ya, jelas dolarnya, karena aku semangat cari itu. Tapi jangan fokus sama uangnya, fokus aja. Kalau aku jujur ya, fokus aku untuk dokumentasi anak. Jadi mau video itu ditonton orang, mau video itu tidak ditonton orang, mau video itu meledak, maupun video itu nggak meledak, itu nggak masalah buat aku. Karena tujuan aku yang pertama adalah untuk mendokumentasikan kegiatan anak aku. Jadi uang adalah bonusnya. Ayo yang masih males kontennya, ayo bikin konten, manfaatkan handphone kalian dengan peralatan seadanya. Nanti kalau video kalian sudah banyak yang nonton, sudah banyak penghasilannya, kalian bisa pelan-pelan beli alat konten ya. Aku juga dulu cuma dari HP sama kuota aja, terus pelan-pelan alhamdulillah bisa beli tripod ya, tripod murahan, tapi waktu zaman itu lumayan mahal menurut aku ya, karena harganya 100.000. Itu jujur aku beli dengan uang sendiri, bukan uang konten ya, karena butuh untuk menstabilkan kamera. Jadi aku beli tripod. Alhamdulillah kesini aku bisa beli tripod lagi, tripod yang lebih bagus, yang lebih enak dipakai, kemudian beli lighting gitu ya. Dan aku beli semuanya pakai uang hasil konten, karena aku punya prinsip semua barang-barang konten itu harus dibeli dengan uang hasil konten, tidak boleh dari uang-uang yang lain. Kenapa? Karena biar kita tahu perjuangan kita membeli barang-barang konten itu hasil dari konten gitu. Dan sebenarnya nggak cuma YouTube aja sih aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian jadikan sumber cuan. Ada toko oren seperti Shopee, ada juga Facebook. Sekarang Facebook itu sudah ada monetisasinya loh. Dan alhamdulillah aku juga lagi ngonten di Facebook, karena alhamdulillah juga sudah termonetisasi. Jadi buat teman-teman, buat mak-mak, mbak-mbak, yuk cari penghasilan dari rumah lewat bikin konten. Ya aku mau menyemangati buat emak-emak ya. Karena apa? Karena banyak sekali ya teman dekat aku yang punya permasalahan perekonomian karena nggak bisa bantu suaminya atau penghasilan suaminya kurang dan sebagainya. Makanya aku selalu ngajak, ayo ngonten, ayo ngonten, ayo ngonten. Tapi yang paling penting dari konten itu adalah konsisten. Sekali lagi, konsisten. Konsisten itu susah, nggak semua orang bisa ya. Ingat-ingat, konsisten itu apa? Konsisten itu terus menerus
Misal kamu upload sehari satu video, besok satu video, besok satu video, itu namanya konsisten. Jadi jangan satu video kalian upload hari ini, 2 minggu kemudian kalian baru upload, itu namanya tidak konsisten. Ya, yang paling penting dalam membuat konten adalah konsisten upload, meskipun tidak dilihat atau tidak ada followersnya. Itu prinsip aku ya. Prinsip aku bikin konten biar nggak pusing dan biar nggak jadi pikiran adalah tetap upload meskipun tidak ada yang nonton. Oke? Karena percaya aja video ini entah seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi itu bakal meledak. Itu sih prinsip aku biar nggak pusing ngonten. Oke, kalau kamu masih males ngonten, ingat-ingat motivasi kamu bikin konten apa? Motivasi kamu untuk bikin konten apa? Ya, ingat-ingat. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga obrolan aku yang panjang kali lebar dan tidak jelas ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa memberikan pencerahan agar kalian mau ngonten. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini rame atau video ini banyak yang tanya atau teman-teman pengen tanya, silahkan komentar di bawah. Oke, siapa tahu nanti aku bisa balas pakai video atau aku balas pakai jempol, pakai ketikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau video ini lewat beranda kalian, follow akun Bekti Family dan tonton. Teman-teman, kalau video ini lewat beranda kalian, follow akun Bekti Family dan tonton terus video-video kami yang lainnya. Bye bye.